semangatnya seorang pembicara atau yang seorang pembawa firman pagi hari ini begitu luar biasa. Namaste, namaste. Ya, saudaraku, selamat datang kembali di channel Worship of God dalam Morning Praise and Worship. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah berhenti. Itu yang begitu luar biasa. Ya, kita masih bisa menghirup oksigen dengan gratis, ya. Itu adalah suatu anugerah. Baik, saudaraku, pesan Tuhan pagi hari ini berkata, tidak pernah aku berkata sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar dan selalu memberitakan apa yang lurus. Ini pesannya pagi hari ini, begitu luar biasa. Dan selamat datang di channel Worship of God. Mari kita pagi hari ini memuji serta menyembah Tuhan bersama-sama. Dan pujian pagi hari ini akan dipimpin oleh siapa ya, Pak Hendra? Oleh Pak Hendra sendiri. Ya, Pak Hendra sendiri. Dan kita akan mendengarkan pesan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Madam Christine. Ya, selamat pagi, Shalom Madam Christine. Shalom You are on the top. Yeah, you are on the top now. I see very clear from here. So, kita akan mulai saja persekutuan kita pagi hari ini dalam doa. Boleh saya minta tolong kepada Ibu Lastiar untuk bantu buka dalam doa? Baik. Kedengaran ya Pak ya? Shalom Pak. Kedengaran nggak? Ya, terdengar Bu. Bagus Bu suaranya. Terima kasih puji Tuhan. Sebelum kita memuji, menyembah Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Allah kami. Buat kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami yang sungguh luar biasa ya Bapa. Tuhan memberkati istirahat kami tadi malam dan membangunkan kami pagi hari ini. Bahkan di waktu yang berbeda Tuhan dengan saudara kami yang di bumi Eropa, di belahan bumi Eropa, Tuhan tetap mempersatukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan kami akan memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah boleh jadi Bapa, berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti Bapa. Kami serahkan Madam Christine sebagai pembicara kami, biarlah Tuhan memberkati, berikan urapan yang daripadamu Tuhan, agar apa yang pesan Tuhan, firman Tuhan, boleh Madam Christine sampaikan, dan kami peserta di dalam ruangan Zoom ini Tuhan, Tuhan memberkati kami sehingga firman-Mu ditabur di hati kami yang subur ya Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah ya Bapa. Berkati Pak Hendra ya Tuhan yang memimpin kami dalam pujian penyembahan, Tuhan memberkati Tuhan. Berkati juga Pak Hendro Tuhan sebagai gembala kami di ibadah dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, fasilitas yang kami gunakan berkati Tuhan, tolong kami Bapa agar bisa menikmati Tuhan. Berkati peralatan kami. Biarlah kami benar-benar Tuhan bersatu di dalam Engkau Tuhan selama kurang lebih 2 jam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Lastiar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Suaranya belum ada Pak Hendra. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh
tersungkur dan sembahmu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Oh, surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, Kau yang
Yesus penyelamat kami. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami selalu rindu kepadamu ya Bapa. Bersaat teduh bersamamu, Bapa. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Oh, selama-lamanya Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Oh, bersama-Mu, di samping-Mu, Bapa, itulah kerinduan kami.
berjalan di sampingmu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Oh, peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Kami menyanjung-Mu ya Tuhan di tempat yang tinggi, sebab Engkaulah Imam besar agung. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah.
di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu, Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau yang kami muliakan, Tuhan. Kau yang kami agungkan, yang berdiri di hadapan kami saat ini. Kau yang kami muliakan, Kau yang kami agungkan, Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Tuhan, sinariku dengan kemuliaan-Mu, agar aku dapat menjadi terang-Mu. Taruh hati-Mu di dalam hatiku, agar ku memiliki hati seperti-Mu. Kobarkan selalu semangat di hatiku untuk melakukan kehendak-Mu, melangkah kemana yang Kau mau, untuk dapat menjadi saksi-Mu. Terang-Mu Tuhan bercahaya, yang dapat mengubah kegelapan, mengubah hati yang gundah, membalut hati yang terluka.
hatiku untuk melakukan kehendak-Mu, melangkah kemana yang Kau mau, untuk dapat menjadi saksi-Mu. Terang-Mu Tuhan bercahaya yang dapat mengubah kegelapan, mengubah hati yang gundah, membalut hati yang terluka. Terang-Mu Tuhan bercahaya yang dapat mengubah kegelapan, mengubah hati yang gundah, membalut hati yang terluka. Tuhan, sinariku dengan kemuliaan-Mu, agar aku dapat menjadi terang-Mu. Taruh hati-Mu di dalam hatiku, agar ku memiliki hati seperti-Mu. Kobarkan selalu semangat di hatiku untuk melakukan kehendak-Mu, melangkah kemana yang Kau mau, untuk dapat menjadi saksi-Mu. Terang-Mu Tuhan bercahaya yang dapat mengubah kegelapan, mengubah hati yang gundah, membalut hati yang terluka. Mengubah hati yang terluka. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Teruslah bertata di atas puji-pujian kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi kami, jamah hati kami supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi panggilan di dalam firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang membawakannya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin, haleluya. Wow, kita di bawah dalam hadirat Tuhan. Luar biasa. Thank you, Pastor Hendra. God bless you. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Shalom, Shalom, Shalom Aleihim. Baik, sebelum kita atau saya memberikan sharing, mari kita minta Roh Kudus memenuhi kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih Engkau memberikan lagi kami satu hari. Hari ini tanggal 2, bulan 2, tahun 2023. Engkau mempertemukan kami dari berbagai suku bangsa, dari berbagai tempat, bahkan negara. Di dalam Zoom Genuine Worshipper of God ini Tuhan.
Kami yakin dan percaya ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kiranya semuanya itu berkenan dan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Bapa, saat ini kami mau buka hati kami untuk kebenaran akan firman-Mu. Namun terlebih dulu Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Yang mungkin kami sengaja dan kami tidak sengaja. Karena hanya dosa yang menghalangi kami untuk Tuhan mendapatkan berkat-berkat terbaik dari-Mu. Papa, kami juga sadar benar, terlebih khusus Christine hamba-Mu ini. Bahwa di luar Tuhan, hamba tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk itu Tuhan, jika hamba dipercayakan hari ini, untuk menyampaikan isi hati-Mu, mari Papa Engkau sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu. Sehingga Tuhan, bukan hamba yang akan berkata-kata, tapi melalui hamba Engkau mau berkata-kata kepada setiap umat-Mu. Hamba-Mu ini Christine menaklukkan pikiran, perasaan, bahkan kepintaran hamba Tuhan di bawah kaki salib-Mu. Dan Tuhan, Engkaulah sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Papa, berfirmanlah. Berfirmanlah. Kami persilahkan Roh-Mu yang kudus seluas-luasnya untuk Tuhan mengurapi kami, memberkati kami, dan memberikan kami pemahaman. Sehingga Tuhan saat ini kami tidak hanya duduk dan mendengar saja, tetapi kami akan mendapatkan rema dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berfirmanlah. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Amen. 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 Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini saya beri judul daripada sharing firman Tuhan, yaitu spiritual pollution. Ya, kalau bahasa Torajanya, bahasa Indonesianya, polusi rohani. Tahu polusi kan ya? Polusi itu sama dengan pencemaran. Ya, pencemaran. Kita biasa dengar ada pencemaran lingkungan, ada pencemaran udara, ada pencemaran air, ya, dan berbagai macam pencemaran. Dan biasanya kalau tidak ditanggulangi, tidak diatasi, yang air yang tercemar itu lama-lama busuk dan lama-lama kalau kita minum sebagai makhluk hidup, biasanya membahayakan, bahkan bisa mati kan? Ya. Juga demikian dengan pencemaran lingkungan. Kalau tidak cepat diatasi, semua pencemaran yang tidak cepat diatasi itu akan menyebabkan kematian terhadap makhluk hidup yang ada di sekitarnya atau yang menghirup tersebut. Nah, saudara yang kekasih, bagaimana dengan pencemaran rohani? Ya, nah mungkin Anda sudah mulai melihat, oh oke. Berarti pencemaran rohani juga sama bahayanya kalau tidak cepat ditanggulangi, ya. Nah, untuk menuntun kita di dalam firman lebih jauh, saya mengambil dari Yakobus 3, Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Dengan penuh kasih mungkin yang tidak bawa Alkitab, Pastor Hendra boleh tayangkan di screen. Ya, Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Ya, jangan coba-coba cari di perjanjian lama karena dia ada di perjanjian baru. Baik. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan biar cepat. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah, ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri. Dan janganlah kamu berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia,
dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Haleluya, yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan akan firman Tuhan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, tadi saya kasih judul pencemaran rohani, ya, pencemaran rohani. Nah, kalau kita melihat di sini dari KBBI tadi, ya, dari Kitab Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, polusi itu adalah pencemaran, ya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pencemaran rohani seperti apakah dia? Bentuknya seperti apakah? Ya, gampang sekali kita mendeteksi. Tadi kalau Anda boleh baca di ayatnya yang ke 17, ya, di ayat 17, di sana dikatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Jadi lawannya tidak murni apa, saudara? Ya nggak murni gitu, ya, nggak tulus, ya. Jadi lawannya tidak murni, ya, misalnya seperti kita mau melayani tetapi ada motivasi tertentu, ya, bukan untuk murni melayani Tuhan. Di sana pasti ada kekacauan, saudara, ya. Jadi disitulah terjadi pencemaran rohani. Kalau hati kita dicemarkan oleh maksud-maksud atau motivasi-motivasi yang tidak benar di dalam melayani Tuhan, pasti terjadi sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena dikatakan di ayat sebelumnya bahwa di ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat, ya. Nah, awalnya dari iri hati, saudara, ya. Lawannya tadi murni, ya, itu adalah apa, saudara? Dia tulus hati. Tidak ada maksud-maksud lain. Jadi kalau Anda tidak mau tercemar, mari murnikan hatimu, saudara. Murnikan motivasimu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya dikatakan pendamai. Jadi kalau orang suka provokator, saudara, ya, maunya kok orang ribut aja. Hidup sudah susah kok ditambah susah gitu, ya. Nah, orang-orang yang seperti ini sudah tercemar rohaninya, saudara. Gampang sekali mendeteksinya, saudara, ya. Nah, apa saja sih yang bentuknya orang-orang ini? Salah satunya orang yang suka ngomporin. Tahu kan ngomporin, saudara, ya? Dari kata kompor. Kompor itu biasanya berfungsi apa, saudara? Manasin kan? Manasin masakan, ya. Jadi kalau ada orang yang fungsinya kayak kompor, nah, suka kompor-komporin, manas-manasin. Itu jadinya apa, saudara? Orang itu juga sudah tercemar rohaninya, saudara, ya. Coba kita baca di dalam, saya bacanya dari mana tadi, ya? Dari Mazmur, saudara, ya. Dari Mazmur, di sana dikatakan, saudara, ya. Aku tadi tulisnya di mana, ya? Di Mazmur, saudara, bahwa di sana dikatakan orang yang mau hatinya murni itu, saudara, harusnya orang itu terus berhadapan dengan Tuhan dan mau meletakkan dirinya di hadapan Tuhan. Oke? Dan bisa kita baca di Amsal 17 ayat 9, tepatnya mari kita buka Amsal 9 ayatnya, Amsal pasal 17 ayat 9. Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-9. Di sana berkata apa, saudara? Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih,
Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Sekali lagi saudara, siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Ada amin saudara? Nah, yang suka menceraikan sahabat karib, ini adalah orang yang suka ngomporin. Amin saudara? Nah, saya mau kasih lihat juga satu ini perkara ngomporin ya. Tahu nggak, masih ingat nggak kisah daripada Haman ya, yang di Ester 3 ayatnya yang kelima, di sekitar sana dia kan mau bunuh Mordekai ya, kemudian istrinya dan sahabat-sahabatnya mulai ngomporin si Haman, bilang begini, gantung aja, bikin tiang sepanjang 50 hasta, nanti si Mordekai digantung aja di sana. Tapi akhirnya apa saudara? Yang digantung ternyata di sana, yang disula di sana justru siapa? Haman sendiri kan, bukan Mordekai. Tuhan bela Mordekai. Jadi saudara, kalau Anda benar, Anda tetap berdiri dalam kebenaran, Tuhanlah yang akan jadi pembela saudara ya. Meskipun ada orang iri hati dan lain sebagainya. Dan akibatnya apa saudara? Karena pengompor ini mengompor-ngompori Haman, dan akhirnya Haman sendiri yang harus disula di tiang gantungan itu, bukan Mordekai. Artinya di dalam tragedi kematian Haman ini, istri dan sahabat-sahabatnya ambil andil loh di dalam kematiannya. Tragis ya, bahaya banget tuh, suka ngompor-ngomporin ya saudara. Nah, kalau ada yang suka ngompor-ngomporin, itu artinya bahwa mereka juga sudah tercemar secara rohani. Kita kembali ke Yakobus tadi ya, Yakobus 3 ayatnya yang ke-17. Ya, jadi kita sudah sampai kepada pendamai. Nah, pendamai salah satunya itu harus menjadi milik orang yang percaya, orang tebusan Allah, orang pilihan Allah. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri kan Raja Damai. Ya, Dia datang sebagai Raja Damai, Dia pendamai. Bahkan di kata-kata bahagia di dalam Matius 5 dikatakan berbahagia kamu ketika engkau membawa damai. Amin, saudara. Nah, jadi kalau ada orang yang suka rusuh, itu sudah deteksinya udah jelas banget. Tercemar sudah rohaninya, saudara ya. Nah, saya yakin dan percaya di sini kita nggak ada. Semoga nggak adanya itu bukan nggak ada yang ngaku. Tapi kalau hari ini Anda merasa salah satu yang saya bilang tadi, mulai Anda rasakan, oh mungkin saya orangnya. Ya, hayo periksa. Ya, katakan selidiki aku. Lihat hatiku, ya, mulai berkata gitu saudara ya. Saya tadi baru menerima para pastor ya untuk bincang-bincang di rumah tentang banyak hal. Saya mendapat hikmat yang luar biasa, dan ini baru saya mau katakan kepada kita semua bahwa dia berdoa dari tahun ke tahun, tetapi doanya itu tidak dikabulkan. Tetapi suatu kali ketika dia datang kepada Tuhan, dia mulai bilang, Tuhan, saya berdosa, even saya pastor. Tapi mungkin dalam kehidupan sehari-hari saya ada yang saya tidak sengaja saya buat dan melukai hati orang. Ampuni saya Tuhan. Oh ampuni, hapuskan segala pelanggaranku Tuhan. Sejauh timur dari barat, demikianlah Engkau akan membuang segala dosa-dosaku. Dan akhirnya dia bersaksi tadi saudara. Apa yang selama ini dia doakan. Ketika dia bawa dan mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Karena suatu kali Tuhan berkata, yang menghalangi doamu sampai kepadaku adalah dosa-dosamu. Sehingga ketika dia minta, Tuhan, ampuni aku. Aku sudah bersalah. Dia mulai ingat dengan siapa dia pernah bertengkar. Dengan siapa dia pernah bermasalah. Dan dia mulai bilang, saya mungkin tidak bisa bertemu dengan orangnya itu. Ya, karena sudah jauh sekali. Saya mohon dalam nama Yesus, ampuni saya. Saudara, tidak lama loh dijawab. Keesokan harinya, segala doa yang selama ini nggak dijawab Tuhan, itu dijawab Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi jadilah pendamai, ya, dan biarlah roh damai sejahtera itu memenuhi kita, sehingga mau ada cuma nasi di rumah atau temennya hanya kerupuk saudara, tapi hati kita damai. Kerupuk itu dilihat kayak daging loh saudara. Percaya aja, karena ada
ada ucapan syukur dari dalam, ya saudara. Ya, apapun yang kita hadapi, kalau hati kita damai, bodoh amat. Orang datang bilang, madam, kamu dicerita begini, madam, kamu diginiin, madam, kamu diginiin. Tapi gue bilang, hati gue damai, biarin aja. Kalau itu nggak benar, nanti dia yang dapat dari Tuhan. Ih, damai banget gue, ya. Tapi ada bagian saya, kalau itu tidak benar, saya harus mengklirkan. Kalau saya bilang maaf ya, kamu sudah salah pengertian kepada saya, ya. Tapi harus kita peringatkan, bukankah Tuhan mengatakan saling menegurlah kamu dengan kasih. Kalau kita menganggap itu sahabat kita, itu saudara kita in Christ, ya seharusnya kalau kita mengasihi dia, kalau dia berbuat salah kita harus tegur dong, ya. Jangan ada pembiaran, ya. Itu juga salah satu contoh kita mau berdamai, ya. Kalau Anda tidak bisa berdamai dengan diri Anda sendiri, gimana Anda bisa mendamaikan orang lain? Jadi mulai dari diri Anda sendiri, ya. Berdamailah dengan dirimu sendiri dulu. Selanjutnya dia peramah, saudara, ya. Peramah. Nah, saking ramahnya nih Stefani biar tukang taksi, baru ketemu loh, baru ketemu di bandara, ya, suaminya nggak datang jemput. Ada tukang taksi yang tidak kenal Tuhan, karena bicara, karena keramahannya, akhirnya tukang taksi itu bisa menerima Tuhan. Belum lagi tukang durian, ya. Tukang durian, tukang apapun, ya. Aduh, pokoknya saudara, ya, siapapun yang kita temui, kalau kita ramah dan kita menerima orang apa adanya, tanpa memandang muka, saudara, dari situ saja orang akan melihat. Terus terang, saudara, ketika saya melayani, saya tadi bersyukur, saudara, ya. Tadi sore waktu Prancis di Indonesia, kalau nggak salah itu kurang lebih, kalau di sini tadi jam 17, berarti di Indonesia kurang lebih jam 11 malam waktu Indonesia bagian barat, ya. Jam 11 malam. Nah, saudara, di kantor itu tempat saya selama ini melayani, ya. Jadi kami ada di dalam satu kantor yayasan. Saya dipanggil, saya heran. Aduh, yang lainnya sudah 15 tahun di sana, udah 20 tahun. Dan di antara itu saya lah yang paling termuda, saudara, ya. Maksudnya termuda dalam masuk di kantor atau yayasan itu. Saya kan belum cukup 2 tahun di sini, baru 1 tahun lebih. Tapi saudara, ternyata dari hasil evaluasi tahun lalu, tahun 2022, saya itu mendapat penghargaan, saudara. Ya, penghargaannya apa, saudara? Saya poinnya dari 100 itu dapat 98. Teman-teman yang sudah lama di sana itu tidak sampai 50. Lalu mereka bertanya, Christine, bagi apa yang kamu dapat? Kenapa kamu dari klien-klien itu mendapatkan penghargaan yang luar biasa? Kami belum pernah dapat note seperti ini baiknya. Terus saya mulai katakan, ketika saya melayani, hanya 1 ayat yang saya pegang. Kolose 3 ayat 23. Lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mereka tersentak. Karena mereka pikir ada metode, ada teknik-teknik yang saya lakukan. Atau karena saya mungkin pintar masak, ya. Jadi mereka bilang, oh, tidak. Tapi saya gunakan ayat firman Tuhan. Yang saya lihat adalah mereka bilang, wow, how great is your Lord. How great is your God. Dari perbuatan kita orang lain bisa mengakui Tuhan kita, saudara. Ya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itu juga kita kalau ramah dengan orang, ya saudara, ya, mereka juga pasti akan menerima kita dengan keramahan. Semua orang itu pada dasarnya baik loh, saudara. Cuman pikiran kita yang kadang-kala, orang bule kan kalau tidak ditegur duluan nggak mau. Kenapa bukan Anda yang mulai? Nah, kalau saya ambil, kenapa bukan saya yang mulai? Oke, mereka sangat individual, ya. Mereka kalau kita nggak tegur duluan, mereka nggak mau memang. Tapi kenapa kita nggak mulai? Jadilah peramah, ya saudara. Karena peramah itu ternyata hikmat yang dari atas, itu dari Tuhan loh, saudara. Ya, jadi tegur orang, bonjour, selamat pagi, good morning, apapun bahasamu, saudara, ya. Kalau kami di Toraja bukan good morning, selamat pagi, kami bilang apa? Manasu moraka. Artinya kami tanyakan apa duluan, saudara. Sudah masak belum? Iya, karena penting, saudara, ya. Soal makanan itu biasanya dimulai cerita dari makanan.
Nah, makanya ngomong-ngomong tentang makanan juga ini, kami kalau selalu pelayanan penjara, pasti kami sediakan makanan. Why? Karena bagaimana mereka mau menerima firman Tuhan kalau perutnya melapar, saudara. Kalau lapar itu kerunyut-kerunyut, bagaimana firman mau masuk, saudara? Jadi, Tuhan kasih hikmat yang dari atas. Sediakan makanan untuk mereka. Nanti itu pasti terimanya firman dengan baik. Oh iya, betul juga ya. Demikian pula orang-orang yang saya layani di jalanan, saudara. Ya, saya bawakan mereka nasi, bukan buat nyogok mereka, no, jauh dari itu. Tapi supaya ketika mereka kenyang, saudara, mereka ketika terima firman Tuhan, mereka akan muliakan Tuhan loh. Amin, saudara. Dan jangan pilih-pilih orang. Salah satu sifat peramah adalah tidak memandang muka. Tidak lihat-lihat orang. Nanti kalau dia pakai tas branded, pakai baju bagus, baru kita mau temenin. Tapi saudara, saya banyak menemui orang yang kaya yang sebenarnya pakaiannya biasa-biasa aja. Nggak tahu. Ingat nggak Bob Sadino, saudara, ya, yang punya kimcik, ya? Itu pakai celana pendek. Kita nggak sangka kalau dia orang kaya banget, ya. Sederhana hatinya yang kaya, saudara, ya. Amin, ya. Tapi kalau kita punya baju yang lumayan bagus, kenapa nggak dipakai juga, kan ya? Supaya orang lain, pendetanya rapi, ya. Hanya untuk rapi, bukan untuk kita dapat pujian, ya, saudara. Tapi dipuji kalau untuk maksud yang baik nggak apa-apa, saudara. Tapi jangan dipuji di belakang dibanting gitu kan. Itu bukan hikmat yang dari atas, saudara. Amin. Ya, jadi ramahlah terhadap yang lain. Mana aku kembalikan Yakobus 3 tadi ya, saudara, ya. Kembali ke Yakobus 3 masih di ayat 17, saudara. Ya, peramah penurut. Nah, saudara, penurut. Nah, ada kejadian nih, saudara. Dia katakan, saya ini hamba Tuhan. Jadi nggak usah dengar tuh pemimpinnya. Aku bilang begini, aduh, nih orang sudah salah pengertian nih. Ya, kalau engkau hamba Tuhan dan hanya mau ikut apa kata Tuhan, gimana kalau kamu nggak taat sama pemimpinmu, ya? Kalau yang di depan matamu saja kok nggak taat, gimana kok bisa taat sama Tuhan yang tidak kelihatan? Yang kelihatan aja kagak taat. Gimana mau taat sama yang Tuhan? Roh kita yang dari atas itu, yang diberikan Tuhan adalah penurut, saudara. Ya, jadi kalau orang yang suka memberontak, punya hati memberontak, tidak mau ikut aturan, saudara, sudah ada jelas-jelas aturan tapi nggak mau diikutin, sudah jelas itu bukan hikmat yang dari atas. Sudah jelas itu rohaninya tercemar, lagi sedang tercemar. Nah, saudara, penuh belas kasihan. Saya melihat di dalam setiap kali Yesus melakukan perjalanan untuk katakanlah istilah kita sekarang KKR, menyampaikan firman Tuhan. Ketika orang-orang datang, ya, berbondong-bondong mengikuti dia berhari-hari, ya, ketika dia tolong, dimulai dengan apa, saudara? Kata-kata ini itu sangat menyentuh saya. Tersentuh oleh belas kasihan, tergerak oleh belas kasihan, ya. Ketika saudara Anda tidak punya belas kasih terhadap seseorang, ya, itu saudara berarti Anda tercemar rohaninya, saudara. Ketika Anda melihat saudara Anda sedang tersiksa dan Anda melaluinya begitu saja, paling tidak kalau kau tidak punya uang, saudara, tegur dia, ya, tegur dia. Ada apa? Saya mungkin nggak punya uang untuk kasih ke kamu, tetapi aku mau berdoa buat kamu. Boleh ya aku berdoa? Biar ada orang lain yang tolong, yang punya duit. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, nanti demikian, itu baru namanya Anda punya hikmat yang dari atas. Dan Anda tidak tercemar secara rohani. So, sekali lagi saudara yang kekasih, ketika engkau pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, kamu akan menghasilkan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Saudara, buah-buah yang baik tentunya Anda sudah tahu kan? Salah satunya di Galatia 5 ayat 22-23. Yuk, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, penguasaan diri, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu buah-buah yang baik, saudara. Ya. Nah, mungkin supaya anak-anak kita bisa hafal, kita bawa dalam sebuah nyanyian seperti ini. Wah, anak-anak saya pada hafal itu. Buah roh apa? Gampang, Mam. Kasih. Wah, ya. Jadi adalah cara-caranya kita supaya bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Saudara, menghasilkan buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. So, bagaimana cara mengatasi kalau sudah terlanjur kena itu, saudara? Ya, saya mau katakan hiduplah kudus, ya. Ibrani 10 ayat 22 di sana berkata hiduplah kudus, ya. Kuduslah kamu karena aku kudus, ya. Terus serahkan hidupmu kepada Tuhan totally, ya. Jangan berjalan di atas hikmatmu sendiri, tapi serahkan kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara akan kekasih, mari kita baca Roma 6 ayat 13. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-13, saudara. Roma 6 ayat 13, di sana berkata apa, saudara? Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin, saudara. Jangan kita menyerahkan diri kita kepada perbuatan-perbuatan jahat, tetapi kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan anggota-anggota tubuh kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Selanjutnya, motivasi pelayanan Anda harus murni. Saya mau tegaskan di sini sedikit. Di dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-27, ini harus menjadi perhatian kita karena banyak yang salah pengertian di sini, ya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara, waktu saya bacakan ini, para bapak-bapak langsung mendaftar. Saya madam mau pergi melayani ke janda-janda. Saya bilang, yang janda yang mana, Bapak? Ya, banyak yang mau pergi ke janda muda. Tahukah Anda? Ayo baca 1 Timotius 5 ayat 9. Yang mana yang disebut janda? 1 Timotius 5 ayatnya yang ke-9. Di sana berkata apa, saudara? Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun. Yang hanya 1 kali bersuami. Ya, jadi kalau ada bapak-bapak yang maunya pergi ke janda muda, hati-hati, mungkin pelayananmu nggak murni. Tapi kan madam tadi bacain bahwa pelayanan yang murni mengunjungi janda-janda. Tapi jangan salah pilih janda, ya, saudara. Lihat kembali motivasi pelayanan. Jangan cemarkan pelayananmu dengan motivasi-motivasi yang lain. Yang berikutnya, saudara, senantiasalah mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Menghindari segala sesuatu supaya rohani kita nggak tercemar. Kita harus senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita hanya bisa bernyanyi di dapur sambil memuliakan Tuhan, syukuri itu, saudara. Mungkin hari ini kau hanya bisa nyanyi di dapur. Siapa tahu ada produser yang lewat, ih bagus banget suaranya, ya. Yuk, panggil dia. Gitu kan. Nanti kalau misalnya Ibu Evi bilang, saya tidak tahu menyanyi. Dede, saya cuma jaga cucu jadi MCJ. Tapi begitu orang lewat depan rumahnya, dia bilang, ih ada Elvi Sukeshi di dalam, ayo minta tanda tangannya, gitu kan. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya cuma mau bilang, saudara, ya, bahwa mengucap syukur apa yang Tuhan berikan. Hari ini pun ketika Anda bangun dan Anda masih bernafas, ucapkan syukur kepada Tuhan. Kita masih hidup.
Betapa banyak orang yang sudah tidak ada dipanggil Tuhan. Ya, mati secara mendadak karena sakit dan lain sebagainya. So, saudara, kalau rohanimu nggak mau tercemar, tidak mau kena polusi, terus ucapkan syukur. Apapun yang terjadi, ya ucapkan syukur. Dan itu dikenan Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Itu yang menjadi bagian kita. Ini sudah di tanggal 2, bulan 2, 2023. Naikkan syukur kepada Tuhan. Maka sepanjang tahun ini yang terjadi adalah rohanimu akan tetap terjaga dan tidak tercemar oleh apapun. Ucap syukur dengan suami yang kau punya. Ucap syukur dengan anak-anak yang kau punya. Ucap syukur dengan situasi yang kau punya. Ucap syukur dengan semua apa yang Tuhan beri. Ucap syukur kita masih bertemu di GWG pagi ini dalam keadaan yang sehat. Ucap syukur kita masih bisa menaikkan pujian dan penyembahan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa kita. Mari kita berdoa. Thank you Lord. Christine, hambamu ini sudah selesai berbicara. Karena waktulah yang membatasi. Tetapi rohmu nggak terbatas Tuhan. Untuk itu hamba minta ya Bapa. Kami semua minta Tuhan. Kami mohon ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu yang kudus terus memberikan pengertian kepada kami. Memberikan kami edukasi Tuhan. Sehingga roh kami ini Tuhan. Secara spiritual kami tidak kena polusi Tuhan. Tetapi Tuhan kami terus akan memuji dan menyembah Engkau. Menjadi orang yang kudus. Tuhan berusaha untuk hidup kudus dan sempurna serupa dengan Engkau. Serta Tuhan ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang Engkau kehendaki. Papa, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman ini merema dalam hati kami. Dan itu tidak hanya tinggal di depan kami, tinggal di keluarga kami, tinggal di dalam hati kami. Tetapi biarlah Tuhan, kami mau menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Biar orang lain juga tidak tercemar rohaninya, tidak kena polusi. Jangan sampai kami justru yang mencemari mereka Tuhan. Jangan sampai kami justru yang jadi batu sandungan dan menjadi polusi kepada mereka Tuhan. Ampuni kiranya salah dan dosa kami Tuhan. Baik yang kami sengaja maupun tidak. Biarlah Tuhan, Engkau tetap ada di dalam hati kami. Roh-Mu tinggal di dalam kami. Sehingga Dia akan menuntun kami untuk melakukan kebenaran demi kebenaran. Dan tetap menjaga rohani kami tidak terpolusi. In Jesus' mighty name we pray. Haleluya. Amen. Amen. Amin. Saya kembali. Ya, luar biasa sekali pagi hari ini. Pesan kebenaran firman Tuhannya, jangan ada polusi dalam kehidupan rohani kita. Ya, thank you Madam Christine untuk kebenaran firman pagi hari ini. Dan nanti kita mau lebih dalam lagi untuk polusi kerohanian itu di sesi fellowship. Sebelumnya kita mau berdoa syafaat dulu, dan saya mau minta tolong kepada Ibu Astuti, Pak Paulus. Shalom, selamat pagi Pak Paulus. Bisa mohon bantu untuk doa syafaat pagi hari ini? Sudah di motor, Pak. Oh, sudah di motor. Baik. Kalau Baru gitu, aja tadi, makanya saya tutup kamera. Oke, Mohon next maaf. time aja. Ya, Bu Tuti. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian saya ganti dengan Ibu Novi aja. Bu Novi mohon bantu untuk doa syafaat pagi hari ini, dan doa berkatnya kembali ke Madam Christine. Baik, pagi hari ini saya lihat ada yang resen yang, oh ya, ada Ibu Stefani. Silakan Bu